kita sebenarnya udah terdaftar atau belum sih, atau misalnya dulu saya pernah milih kok, saya kira-kira besok masih ada nggak sih kayak gitu ya. Itu bisa dicek di lindungihakpilihmu.kpu.go.id, itu semua orang bisa mengakses. Di situ jenengan teman-teman bisa mengisi nama dan NIK. Jadi di NIK, tapi jangan khawatir juga nanti pada saat di tracing itu juga akan ada data kita akan dirahasiakan. Kalau teman-teman masyarakat pemilih juga bisa mengajukan, memberikan masukan kepada KPU, kepada kami terkait tentang pemilih baru, tentang perubahan data. Bisa diri sendiri, saya, Mbak Lia, kayak gitu, atau teman-teman lainnya itu terkait perubahan data. Misalnya kemarin sudah menikah atau sudah menikah kemudian sudah tidak menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi sahabat pemilih. Kembali lagi bersama kami dalam acara Talk Show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Bersama saya, Fitra Amalia, akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Pada talk show hari ini, kita akan membahas mengenai daftar pemilih. Sudah hadir bersama kita di studio Ibu Zakiatul Banat, SEMPD, anggota Komisioner KPU Kabupaten Kebumen, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Bu Banat. Selamat pagi Mbak Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kelihatannya Mbak Lia baik-baik saja juga ya. Alhamdulillah saya baik sekali. Bu Banat nih, saya mau tahu, mau tanya-tanya ini tentang Bu Banat, boleh kan Bu? Bu Banatnya atau divisinya? Bu Banat dan divisinya. Oh iya. Karena banyak yang kepo ternyata. Banyak yang kepo ya. Sebelum ini kita membahas tentang daftar pemilih sesuai tema kita ini Bu, saya ingin bertanya-tanya khususnya untuk agar sahabat pemilih di rumah tahu ini, divisi perencanaan data dan informasi di KPU Kabupaten Kebumen khususnya ini Bu, itu tugasnya ngapain aja tuh Bu? Tugasnya ngapain saja? Kalau kita bicara divisi data, perencanaan data dan informasi, tugasnya sebenarnya kita nggak bisa berhenti hanya di seputar pemutakhiran data ya. Tapi kalau kita bicara, biasanya kalau kita ngomong di badan penyelenggara, mau itu pemilu mau pemilihan, itu kalau sudah bunyinya Bu Zakiatul Banat identik dengan data pemilih. Tapi sebenarnya nggak melulu itu Mbak Lia. Jadi divisi perencanaan itu perencanaan data dan informasi. Jadi kegiatannya itu saya tidak hanya untuk pemutakhiran data pemilih, tetapi dalam divisi perencanaan pun saya bersama dengan Kasubag Program dan Data itu melakukan kegiatan perencanaan program dan anggaran. Tentunya pada saat kita bicara anggaran, kita juga tidak bisa lepas dengan komisioner yang lain, yaitu Bapak Ketua ya, karena leading sektor utama adalah beliau Bapak Ketua. Jadi pada saat perencanaan apa yang kita lakukan, otomatis harus berbasis anggaran apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Itu divisi perencanaan. Data juga tidak melulu masalah data pemilih juga, data dari arsipan dokumen, data-data hasil pemilu, data-data tahapan, semuanya itu juga bagian dari leading sektor saya dalam divisi perencanaan data dan informasi. Jadi tidak melulu data pemilih, DPS-nya berapa, DPT-nya berapa, bagaimana mendokumentasikannya, tidak, tetapi dari tahapan-tahapan yang lain, hasil rekapitulasi untuk calon apa saja itu berapa, itu nanti proses pengarsipan, pendokumentasian dan datanya itu diarsipkan, itu juga bagian dari ranah saya Mbak. Dan informasi otomatis data-data yang memang bisa kita publish, kita share ke publik juga bagian dari agenda kerja yang di bawah naungan saya. Tentunya kalau kita bicara sosialisasi itu menginformasikan, kita juga tidak bisa lepas dari divisinya Pak Agus, divisi sosialisasi. Jadi lebih ke kegiatan-kegiatan itu bersinambungan dan saling terkait dengan divisi, dengan teman-teman komisioner yang lain.
tidak melulu data pemilih. Jadi kalau selama ini teman-teman data pemilih Ibu Zakiatul Banat itu urusan kalian betul, tapi sebenarnya tidak melulu itu. Iya, banyak kegiatannya yang di belakang layar ternyata setiap tahapan memang kita lakukan kayak gitu. Berarti nih Bu Banat dan data dan informasi ini sebagai apa ya namanya ya, bukan benteng di belakang penyelenggaraan pemilu. Ya itu sebenarnya sih sama aja sih Mbak, maksudnya karena kita prinsip pekerjaan di komisi itu kan kolektif kolegial gitu kan, jadi kita dan memang setiap tahapan itu kan memang saling terkait. Jadi memang kalau kita bicara memang perencanaan kan segala sesuatu kan direncanakan di awal, jadi memang kita kerja ya memang dari awal, kita rencanakan di awal. Seperti halnya sekarang kita tahu semua bahwa untuk pemilu atau pemilihan serentak itu akan dilaksanakan di 2024. Secara tahapan kita belum ada sama sekali, masih jauh lah 2024, sekarang baru 2021. Tetapi kalau kita bicara perencanaan, kita sudah melakukan perencanaan anggaran untuk persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati di 2024 mendatang. Jadi sudah kita laksanakan ini dari beberapa hari, dari kemarin-kemarin kita sudah pengelolaan anggaran, persiapan kira-kira kebutuhannya apa saja, persiapan saya koordinasi dengan Capil untuk perkiraan jumlah pemilihnya di 2024 untuk menentukan TPS-nya berapa, karena kan dari TPS kita tahu kebutuhan nanti anggaran ke depan semuanya. Jadi sudah dari sekarang Mbak perencanaan, tapi tentunya tetap dengan teman-teman komisioner yang lain. Kita kolektif kolegial, kita pemplenokan, kita merapatkan selalu bersama. Gitu. Banyak Mbak. Berarti ini program data dan pemilih ini tidak berhenti di pemutakhiran data pemilih. Tidak berhenti dan tidak hanya terkonsen di situ. Bahkan setelah selesai kita harus melakukan kegiatan pengarsipan data. Ini juga sedang kita laksanakan karena di tahap pasca pilkada itu ini satu-satunya waktu kita untuk melakukan kegiatan pengarsipan. Itu kalau kita bicara divisi saya. Lalu saat ini selain perencanaan anggaran untuk 2024 itu program apa yang sedang dijalankan ini? Kalau sesuai dengan Undang-Undang 7 nomor 2017 tentang pemilu serentak dan juga dengan beberapa edaran dari KPU RI, yang terakhir adalah edaran 366 kalau tidak salah, itu terkait data pemilih berkelanjutan, maka memang KPU seluruh Indonesia, KPU kabupaten kota diwajibkan melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu juga dimulai dari awal tahun kemarin di Januari, meskipun di Januari kita masih ada tahapan tahapan pilkada karena Kebumen bagian yang melakukan kegiatan pilkada di 2020. Jadi di Januari kemarin kita masih ada tahapan pilkada, tetapi secara kegiatan pemutakhiran data tahapannya itu kan sebenarnya sudah selesai. Nah di Januari sesuai dengan edaran KPU RI pertama nomor 132, kita sudah diwajibkan melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kegiatan itu sedang kita laksanakan setiap bulan. Kita melakukan pengelolaan data pemilih, melakukan pemutakhiran data yang tentunya kita kerjasama dengan stakeholder, yang utamanya dengan Dinas Catatan Sipil, kemudian Kemenag, Kementerian Agama, Polres, dan juga Kodim. Di situ bagian dari stakeholder yang kita ajak untuk bekerja sama, kita mintai bantuan terkait updating data-data yang memungkinkan, yang memang sudah bisa kita gunakan untuk kegiatan proses pemutakhiran data. Saya mengutip dari Bu Banat ini, dari pemutakhiran data berkelanjutan. Itu pemutakhiran data berkelanjutan itu maksudnya seperti apa? Jadi pasca pilkada kan sebenarnya kalau pada saat tahapan pemilu atau pemilihan itu kan jelas ya, kita ada tahapannya dari DPS, daftar pemilih sementara, bahkan sebelumnya itu kita ada proses pencocokan dan penelitian, ada kemudian lanjut ke daftar pemilih sementara yang diakhiri dengan daftar pemilih tetap, yang setelah itu kita tidak bisa mengotak-atik, istilahnya seperti itu. Nah pasca pilkada tahapan-tahapan itu kan tidak ada, tetapi
kewajiban kita wajib tetap melakukan pemutakhiran. Jadi melanjutkan proses pemutakhiran setelah pilkada, pemilihan atau pemilu. Jadi tetap berlanjut gitu loh Mbak ya, tetap berlanjut. Pemutakhiran itu tetap berlanjut meskipun tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi data-data pemilih kita tetap dimutakhirkan, tetap kita update, tetap terupdate meskipun tidak terlalu maksimal Mbak, tidak terlalu maksimal karena pada saat non pilkada atau non pemilu itu kita tidak dibantu oleh teman-teman di jajaran PPK atau PPS. Bahkan pada saat kita bicara tahapan pilkada pemilihan kita lebih dibantu lagi oleh teman-teman PPDP ya, PPDP lah. Sekarang tanpa adanya mereka ya kita berusaha semaksimal mungkin kita optimalkan dengan bekerjasama dengan stakeholder yang saya sebutkan tadi ya. Ini Kebumen baru saja melaksanakan pilkada 2020 itu ya. Dalam pemutakhiran data pemilih di tahun 2020 itu apa saja kendalanya? Kemarin sebenarnya kalau klasikal ya, kalau kita bicara pemutakhiran data pemilih, kendala-kendalanya itu klasik sekali yang dari dulu sampai sekarang itu hal yang sama terus ya. Nanti karena kita bicara tahapan pilkada dari awal, sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU RI, kita terima matang hasil sinkronisasi antara DPT pemilu terakhir yang kita laksanakan pemilu 2019 ya, 2019 disinkronkan disandingkan dengan DP4 dari Mendagri. Hasilnya itu turun ke kita, kemudian kita jadikan bahan coklat gitu kan, bahan coklat. Sebenarnya kalau kendala secara umum sama sih Mbak, sama lebih ke faktor geografis. Untuk kegiatan coklat jarak jauh tidak ditemukan, kemudian secara tahapan itu nanti karena kita tidak bisa lepas dengan namanya IT, itu masalah internet kayak gitu. Kebumen tahu sendiri kan, ada yang di pegunungan, ada yang di pesisir. Kalau yang di kota-kota enak aja Mbak, banyak wifi, kemudian akses internetnya juga mudah. Tapi sebenarnya kendala-kendala biasanya di teman-teman PPK atau PPS yang misalnya ada di Sempor, di Ayah, di beberapa titik itu kalau kita bicara blind spot juga tidak, tapi akses internet juga susah gitu loh. Ada tapi gimana ya, hidup mati nggak ada yang mau gitu kan, gimana sih itu istilahnya. Jadi di situ jadi itu hal-hal klasik gitu loh, hal-hal klasik seperti itu. Cuma di situ kalau bicara masalah hal yang kadang rame, yang rame itu biasanya pemilih yang, karena biasanya petugas ad hoc kan kita ada periodisasi juga nih, ad hoc ada 2 periode sama kayak komisioner juga. Jadi kalau misalnya memang mereka masih aktif bisa melakukan bagian dari kita, itu biasanya khususnya kayak PPDP, PPS itu kadang ini gimana, sudah kemarin di pemilu 2019 sudah saya coret sudah meninggal loh, kok sekarang hidup lagi, ya kira-kira gitu kan, hidup lagi. Itu sebenarnya tidak ada yang salah, itu bagian dari proses hati-hati penyelenggara KPU, lebih karena pada saat penyinkronan data dari PT 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya dengan DP4 itu memang ada bagian yang belum di TMS dalam dokumen Kemendagri. Di DP4 itu yang bersangkutan itu belum tercatat meninggal, karena proses capil tidak akan menghapus yang bersangkutan selama tidak ada akte kematian. Nah itu sebenarnya yang ini yang jadi polemik, fenomena yang selalu ada seperti itu. Jadi lebih ke lagi-lagi kesadaran dari masyarakat, kalau misalnya keluarganya ada yang meninggal, sebenarnya dengan perangkat di desa gitu sebenarnya sangat efektif untuk proses segala dokumen untuk segera dilaporkan, dibuatkan akte, disampaikan ke capil. Jadi data capil di DP4 pun akan terupdate semua kayak gitu. Sedangkan kalau kita bicara pemilu coklit, mereka kan langsung datang, langsung door to door fakta lapangan.
yang bersangkutan sudah meninggal, ya udah dicoret gitu. Tetapi yang bersangkutan ternyata keluarganya tidak mengurus surat kematian, akta kematian, tidak ada laporan di Capil, maka di Capil tidak berani menghapus karena tidak ada bukti otentik bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, pada saat disinkronkan yang bersangkutan masih terdeteksi hidup, nggak mungkin kami berani KPU menghapus, tidak. Menghapusnya kapan? Pada saat proses coklit di lapangan, bukti fakta lapangan meninggal. Itu yang kadang-kadang sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi lebih bentuk ke pemahaman alur sebenarnya di teman-teman kita jajaran bawah, bahwa ada proses seperti itu. Jadi ada proses, kita tidak, karena kalau misalnya kita menghapus serta merta yang bersangkutan hapus dari pemilu, itu juga kita kena pidana juga, menghapus pemilih dalam data pemilih kayak gitu. Jadi proses kehati-hatiannya dibuktikan dengan apa? Proses coklit, proses tahapan pemutakhiran data yang akan jadi DPS, yang akan jadi DPT, gitu Mbak. Oke, sahabat pemilih, menarik sekali obrolan kita, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Siapa Aja Ditahu. Oke Bu Barat, kita lanjutkan lagi untuk agar masyarakat terutama Kebumen ini tahu mereka itu terdaftar sebagai data pemilih, itu bagaimana caranya itu? Ya Mbak Lia, sebenarnya tidak hanya masyarakat Kebumen ya, masyarakat seluruh Indonesia itu bisa mengetahui sebenarnya yang bersangkutan. Kita, Mbak Lia, saya, teman-teman semuanya, masyarakat itu tahu kita sebenarnya sudah terdaftar atau belum sih, atau misalnya dulu saya pernah milih kok, saya kira-kira besok masih ada nggak sih, kayak gitu ya. Itu bisa dicek di lindungihakpilihmu.kpu.go.id, itu semua orang bisa mengakses. Di situ jenengan teman-teman bisa mengisi nama dan NIK. Jadi di NIK, tapi jangan khawatir juga, nanti pada saat di tracing itu juga akan ada data kita akan dirahasiakan. Kalaupun setelah itu hasilnya itu sudah terlihat, NIK kita akan dirahasiakan dengan di bintang. Jadi kerahasiaan data pribadi kita itu tetap aman Mbak ya, tetap terjamin. Itu disilakan teman-teman juga masyarakat akses lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Atau pada saat kita itu sekarang tahapannya itu di data pemilih berkelanjutan, teman-teman masyarakat pemilih juga bisa memberikan masukan kepada KPU, kepada kami terkait tentang pemilih baru, tentang perubahan data. Bisa diri sendiri, saya, Mbak Lia, kayak gitu, atau teman-teman lainnya itu terkait perubahan data. Misalnya kemarin sudah menikah atau sudah menikah kemudian sudah tidak menikah lagi gitu kan, terus pindah domisili itu bisa disampaikan ke kami, bisa langsung datang ke kantor KPU atau bisa akses biar praktis, akses di Bitly data pemilih Kebumen, di Bitly http://bitly data pemilih Kebumen. Di situ tinggal entry data, menyampaikan apa yang kebutuhannya atau terkait masalah. Misalnya saya punya anak sudah 17 tahun, anak saya harus memilih nih besok di 2024 misalnya gitu kan. Saya mau melaporkan, tapi karena malas, apalagi sekarang pandemi nggak boleh kemana-mana, di rumah saja, bisalah akses saja di Bitly garing data pemilih Kebumen untuk memberikan informasi ke kita, ke KPU Kebumen gitu Mbak ya. Iya. Berarti ini KPU terkait data pemilih itu selalu ada update data. Selalu ada update data, kita selalu terbuka untuk menerima informasi dari masyarakat, dari teman-teman semua. Kritik, saran, masukan selalu kita terima gitu. Untuk kriteria untuk jadi terdaftar di data pemilih itu bagaimana? Pastinya 17 tahun.
17 tahun itu harga mutlak ya, 17 tahun. Kemudian jelas warga negara Indonesia, terus tidak sedang dicabut hak pilihnya. Jelas kalau kita bicara Kebumen otomatis berdomisili di Kabupaten Kebumen, dibuktikan dengan KTP elektronik. Jadi kalau misalnya Mbak Lia nih di sini kan ngekos di sini, kerjanya di Kebumen, tetapi KTP-nya Mbak Lia Purbalingga, nggak bakal dicari di DPT Kebumen ada. Tapi kalau Mbak Lia akses di lindungi hak pilihmu.kpu.go.id pasti akan ke tracing. Mbak Lia ternyata di Purbalingga, TPS mana, desa mana gitu. Berarti itu sangat update sekali ya, maksudnya tuh sampai ke TPS berapapun. Oh iya, itu rigid banget. Memang kalau kita akses info data pemilih itu rigid sampai ke TPS mana. Jadi nggak usah takut nyasar. Kalau misalnya nggak tahu TPS-nya di sebelah mana, bisa nanya Pak RT Mbak ya. Biasanya TPS itu di dekat rumahnya Pak RT. Oh, biasanya malah rumahnya Pak RT jadi TPS. Karena pasti ada balai pertemuan di situ. Oke nih Bu, banyak menarik sekali ini untuk pembicaraan kita kali ini. Kalau kita itu sedang menatap pemilu 2024 gitu. Itu harapannya Bu Banat untuk pemilu 2024 itu bagaimana Bu? Pemilu 2024 kita ada pemilu serentak, ada pemilihan serentak. Jadi di awal tahun ada pemilu, di akhir tahun kita ada pilkada. Jadi harapan kita semua, saya khususnya sebagai penyelenggara, berharap bahwa di 2024 kegiatan kepemiluan maupun pemilihan setiap tahapannya itu bisa berjalan dengan lancar, dan benar-benar dilaksanakan tanpa aral yang berarti. Kalau hambatan rintangan pasti ada ya Mbak, tetapi lebih ke konsep bahwa semuanya akan selesai dengan aman, damai, dan sehat. Saya bicara sehat, kita pengalaman di pemilu 2019 yang sehat-sehat tapi problematika orang sakit itu juga banyak. Saya bicara orang sakit saja Mbak. Jadi harapan saya di 2024 semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya sehat, damai, dan membentuk dan menciptakan pemimpin. Kita mendapatkan pemimpin sesuai dengan keinginan kita semua yang amanah, gitu Mbak Lia. Baik, Bu Banat. Ini tanpa terasa ini ternyata kita udah di lama sekali ya. Dan udah lama sekali nih Bu Banat. Iya, kalau perempuan ngobrol itu biasanya gitu Mbak Lia, nggak ada selesainya. Harus kita akhiri ini. Terima kasih banyak Bu Banat. Semoga kita sehat selalu. Mbak Lia juga sehat-sehat. Oke, sahabat pemilih di rumah, demikian talkshow KPU Kebumen menyapa hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan sapaan kami selanjutnya dalam KPU Kebumen menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Kebumen. Apabila ada kritik dan saran bisa dikirimkan melalui hotline 089 950 58973. Saya Fitrah Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.